Izin memperkenalkan diri, Gabriel Mengesah dari kelas 12 Ohio. Baik, di sini saya akan menghafal hafalan majas. Majas asosiasi atau perumpamaan. Majas perumpamaan mengadakan perbandingan terhadap dua hal yang secara mutlak berbeda, namun dianggap sama. Contohnya watak keras seperti batu. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora itu gaya bahasa yang memberikan ungkapan perbandingan analogis. Contohnya, singa memang kuat sehingga pantas kalau ia dijuluki raja hutan. Yang ketiga, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang memunculkan karakteristik manusia. Contohnya, ombak berlarian semakin menambah. Baik, yang keempat, alergi. Alergi itu majas perbandingan yang berkaitan dengan satu dengan yang lain. Contohnya, menjaga nama baik tempatnya atau lingkungannya. Ibaratnya seperti merawat kertas putih. Yang kelima, majas simbolik. Majas simbolik adalah gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda yang lain. Contohnya, tingkah lakunya seperti bunglon, tidak pernah punya pendirian. Yang keenam, majas metonimia adalah majas yang menggunakan label sebuah merek dagang untuk menggantikan benda tersebut. Contohnya, Bibi terbang dengan Garuda ke Surabaya. Ketujuh, majas sinekdoke. Majas sinekdoke adalah majas yang menyebut sebagian untuk menggantikan keseluruh atau sebaliknya. Contohnya, tiket masuk konser ke band itu harganya 20.000. 8, majas smile. Majas smile adalah majas yang menggunakan kata depan atau penghubung untuk menerangkan perbandingan eksplisit. Seperti belut saja kelakuannya gesit kemana-mana. Yang kesembilan, majas anetesis. Majas anetesis adalah majas yang menggunakan dua kata yang berlawanan. Contohnya, baik buruk seseorang itu tidak kita nilai dari penampilannya. Majas paradoks. Paradoks adalah jenis majas yang mengungkapkan pernyataan. Contohnya, bisa saja tempat yang berbahaya adalah tempat yang penting. Yang ke-11, majas hiperbola adalah majas yang selalu dilebih-lebihkan atau melebih-lebihkan. Contohnya, hatinya pasti seperti disayat sebilu saat mendengar hinaan itu. Yang ke-12, majas hitotes. Majas hitotes adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara merendahkan diri dari kenyataan yang sesungguhnya. Contohnya, hanya air yang bisa kami sungguhkan kepada kalian. 13, majas anakroisme. Anakroisme adalah majas penentangan dan ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian. Contohnya, mungkin saja perang budaya tak berakhir. Demikian jika saat itu GPS sudah bisa digunakan. Yang ke-14, majas oksimoron. Majas oksimoron adalah majas yang masing-masing bagian kalimatnya selalu bertentangan. Contohnya, harta bisa membuat bahagia. Yang ke-15, majas ironi. Majas ironi ditandai dengan munculnya ungkapan sindiran kepada sesama. Contohnya, rajin sekali kamu. Baik, 15